Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibawa Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi untuk kalian yang saat ini berada di kelas 9 dan akan memasuki jenjang SMA ataupun SMK. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi tentang perbedaan aturan jalur zonasi antara jenjang SMA dan SMK. Tapi sebelum kita lanjut di informasi utama di video kali ini, saya ingin mengingatkan kalian untuk mengawali tontonan video kali ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi apabila saya mengupload video terbaru di channel ini. Terlebih dahulu kita mencoba untuk menelusuri nih definisi dari jalur zonasi itu apa sih? Jadi jalur zonasi ini adalah jalur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu untuk melakukan seleksi masuk SMA ataupun SMK berdasarkan jarak rumah dengan sekolah sesuai dengan koordinat yang ditarik garis lurus. Nah ini tapi sebenarnya nggak berlaku hanya untuk SMA SMK aja sih. Zonasi ini juga diterapkan di jenjang SMP, bahkan di SD pun juga sudah diberlakukan yang namanya zonasi ini. Nah untuk pembuktiannya sendiri ini harus sesuai dengan KK yang diterbitkan minimal 1 tahun. Nah untuk jenjang SMA ataupun SMK ini ada perbedaan nih untuk wilayahnya ataupun pilihan yang bisa dipilih oleh kalian yang ingin melanjutkan SMA dan SMK itu berbeda-beda. Kalau misalnya kamu mau lanjut di sekolah SMA gitu ya, maka kamu hanya boleh memilih sekolah di dalam zona aja dan atau luar zona yang berbatasan. Sedangkan kalau misalnya kamu mau masuk di SMK, kamu bisa memilih sekolah di dalam zona dan atau luar zona. Jadi intinya adalah kalau misalnya kamu mau mendaftar di SMA nih, kamu bisa milih sekolah misalnya kamu di Kabupaten Tuban gitu ya. Kamu bisa milih di Kabupaten Tuban dan juga daerah yang berbatasan. Tapi kalau misalnya kamu mau di SMK, jalur zonasinya bisa bebas gitu. Kamu bisa memilih di SMK mana saja, mau di Banyuwangi, mau di Malang gitu kan. Jadi bisa dan boleh diterapkan. Untuk kuotanya berapa Pak gitu. Nah untuk kuota dari Pagu SMA ini adalah 50%. Sedangkan di jenjang SMK ini hanya 10%. Jadi ada perbedaan besar banget nih. Kalau misalnya di SMA itu kuotanya gede banget 50% dari Pagu yang ada. Jadi misalnya nih kamu mau masuk di SMA Negeri 1 Tuban gitu ya, dengan kuota misalnya nih 200 orang gitu. Maka untuk jalur zonasi ini, siswa yang diterima di jalur ini adalah 100 orang, yaitu 50%-nya. Jadi tergantung dari masing-masing sekolah sih. Nah, sedang kalau di SMK itu lebih sedikit, 10%. Jadi bisa jadi jangkauannya pun juga lebih sedikit dibandingkan SMA. Berikutnya terkait dengan jumlah pilihan gitu ya. Nah kalau di jenjang SMA ini kamu bisa memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya di dalam zona atau yang 2 di dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Sedangkan kalau di jenjang SMK ini memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian di dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda baik di dalam zona dan atau di luar zona. Nah berikutnya ini adalah masalah yang sering banget terjadi dimanapun nih, yaitu terkait dengan kakak. Pak kalau misalnya kakak kurang dari 1 tahun ini apakah bisa digunakan gitu. Sedangkan persyaratannya adalah kakak ini harus minimal 1 tahun diterbitkannya gitu. Jadi jawabannya adalah bisa, asalkan ada beberapa ketentuannya nih. Yang pertama adalah kakak ini baru karena ada penambahan atau pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru. Dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah memasuki dalam kartu keluarga paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2023, yaitu tanggal 19 Juni 2019. Nah itu syarat yang pertama ya. Yang kedua adalah boleh asalkan kartu keluarga ini baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Jadi misalnya kamu misalnya ikut di bude ataupun saudara di tante gitu. Nah ini yang nggak bisa. Syaratnya adalah kamu harus anak kandung dari kepala keluarga di kakak tersebut.
Ketentuan lainnya adalah kalau misalnya kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena sesuatu hal, ini harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT serta diketahui oleh RW dan juga kepala desa atau lurah setempat sesuai dengan kartu keluarga yang baru, yaitu dengan disertai dengan penjelasan kenapa kakak itu diperbarui. Nah, gimana nih teman-teman? Udah jelas kan informasi tentang jalur zonasi ini? Nah, kamu yang harus kamu lakukan adalah kamu harus memahami tentang jadwal pelaksanaan jalur zonasi ini. Jangan sampai kamu ketinggalan dan jangan sampai salah informasi, siapkan semua berkasnya. Dan mungkin cukup sekian informasi tentang jalur zonasi pada PPDB SMA SMK Negeri di Jawa Timur tahun 2023. Kalau kamu merasa bahwa informasi ini bermanfaat banget buat kamu, jangan lupa akhiri tontonan video kali ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan juga informasi ini kepada teman-temanmu yang tahun ini juga akan mendaftar di SMA ataupun SMK Negeri. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.